Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Belum lama menjabat, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wagub Ida Syahidah Rusli Habibi gerak cepat realisasikan program unggulan bantu UMKM dengan menyerahkan total bantuan 300 juta rupiah kepada 300 pelaku UMKM di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango Sabtu 22 Maret 2025. Sebanyak 300 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Gorontalo dan Bone Bolango menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskum Perindak Provinsi Gorontalo. Penyaluran bantuan ini diserahkan langsung Gubernur Gusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibi di Kota Gorontalo dan Bone Bolango Sabtu 22 Maret 2025. Lebih lanjut, kata Gubernur, terpilihnya Bone Bolango hari ini tidak lain adalah aspirasi dari masyarakat yang menyampaikan langsung kepada Bupati bahwa pelaku UMKM ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi. Selanjutnya, para bupati atau Pemda setempat dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada dirinya sebagai gubernur atau dinas terkait. Ini yang dimaksud bahwa masyarakat Gorontalo bebas menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, Gusnar juga menegaskan bahwa Pemprov Gorontalo akan menurunkan tim untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sasaran dan target dari program bantuan modal usaha ini. Mensurvei ke lapangan, dia lihat mana UMKM yang bisa berkembang terus, dan ada juga UMKM hari ini terima bantuan bisa tutup. Nah, ibu ini tahu. Makanya kalau saya pidato berdasarkan informasi itu, ya. Pada kesempatan ini, Gubernur Gusnar juga mengajak seluruh pelaku UMKM untuk lebih aktif memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku UMKM perlu memastikan produk mereka mendapatkan sertifikasi halal dan mendukung sistem pembayaran berbasis KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard untuk memudahkan transaksi. Sekarang ini pemasaran daripada usaha-usaha UMKM tidak saja sebatas buka warung kemudian tunggu orang datang, tetapi bisa menggunakan handphone, ya, digitalisasi istilahnya oleh. Yang kedua yang akan dihadapi oleh kita semua adalah sertifikasi halal. Setiap usaha UMKM yang menghasilkan makanan dan minuman mesti pakai alat sertifikat. Kalau ada itu halal. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memastikan kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Gorontalo aman menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal ini disampaikan Gubernur Gusnar usai meninjau langsung pangkalan LPG di Kecamatan Telaga dan Pasar Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu 22 Maret 2025. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memastikan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo aman menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal ini disampaikannya saat usai melakukan peninjauan ke pangkalan gas LPG di Kecamatan Telaga dan Pasar Limboto, Kabupaten Gorontalo Sabtu 22 Maret 2025. Dalam wawancara singkat setelah peninjauan, Gusnar menyatakan bahwa kondisi pasar saat ini terpantau stabil dan cukup aman.
cabai sebelumnya sempat mengalami kenaikan, namun ia telah memastikan harga dua komoditi tersebut sudah turun. Pasar hari ini saya lihat kemarin datanya inflasinya diakibatkan oleh kenaikan harga tomat dan cabai. Ternyata sekarang sudah turun. Mudah-mudahan nanti datanya keluar inflasinya sudah normal, tidak terlalu ekstrim. Terkait dengan ketersediaan beras, Gusnar menegaskan bahwa stok beras di Gorontalo aman karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Ia pun mengaku tidak menerima keluhan dari penjual dan bahan yang dijual telah sesuai harga yang ditetapkan. Beras kan itu stok yang dikendalikan langsung pemerintah kan, ada semua di lapangan. Tidak ada keluhan dari penjual? Tidak ada, penjual juga menjual sesuai harga yang dia tetapkan, marginnya juga cukuplah, tidak menyebabkan kenaikan harga. Pemprov Gorontalo akan terus memantau distribusi dan harga bahan pokok untuk memastikan tidak ada lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gubernur Gusnar pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir tentang kelangkaan bahan pokok. Posko terpadu angkutan lebaran di Provinsi Gorontalo secara resmi dibuka untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi Jumat 21 Maret 2025. Posko terpadu angkutan lebaran di Provinsi Gorontalo secara resmi dibuka untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi Jumat 21 Maret 2025. Pembukaan posko ditandai dengan apel bersama yang diikuti oleh unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Basarnas, serta Satuan Kerja Kementerian Perhubungan di Parkiran Bandar Udara Jalaluddin, Kabupaten Gorontalo. Gusnar menekankan inti dari posko terpadu angkutan lebaran adalah koordinatif. Berbagai instansi yang terlibat di dalamnya harus saling berkoordinasi, memberikan pelayanan publik terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jangan sampai dalam pemberian pelayanan terkesan berkepanjangan, bertele-tele, bahkan tidak ada kepastian. Kita semua yang ada dalam posko ini harus saling memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dalam memberikan pelayanan ada kepastian, ini bisa, ini tidak bisa, ini harus dilengkapi, ini harus ditunda, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Nganro menjelaskan posko angkutan lebaran berada di setiap simpul transportasi, yaitu bandara, pelabuhan, dan terminal bus. Dalam kesempatan ini, maskapai Wings Air kembali membuka rute penerbangan Manado, Gorontalo, Palu. Wings Air dengan pesawat ATR-72 mendarat di Bandara Jalaluddin sekitar pukul 9:22 waktu Indonesia Tengah. Dari Gorontalo selanjutnya akan terbang ke Palu, Sulawesi Tengah dengan membawa 45 penumpang. Penerbangan rute Manado, Gorontalo, Palu ini terjadwal setiap Jumat dan Minggu. Pendaratan perdana Wings Air di Bandara Jalaluddin disambut langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Ia berharap Wings Air juga dapat melayani rute penerbangan ke Bandara Panua, Kabupaten Pohuwato. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penerbangan Wings Air dari dan ke Gorontalo hari ini saya nyatakan resmi dilanjutkan kembali. Ribuan masyarakat menyerbu pasar murah yang menjual komoditas pangan dengan harga bersubsidi Jumat 21 Maret 2025. Pasar murah di halaman Mapolda Gorontalo itu menyediakan 1.500 kupon yang harus ditebus dengan harga Rp95.000 oleh masyarakat. Ribuan masyarakat menyerbu pasar murah untuk berbelanja komoditas pangan yang dijual dengan harga bersubsidi Jumat 21 Maret 2025. Pasar murah di halaman Mapolda Gorontalo itu menyediakan 1.500 kupon belanja
yang harus ditebus sebesar Rp95.000 oleh masyarakat. Kupon tersebut kemudian dapat ditukar dengan 7 komoditas pangan di lapak-lapak yang sudah disubsidi pemerintah. 7 komoditas itu terdiri dari beras 5 kg seharga Rp25.000, minyak goreng 1 liter seharga Rp10.000, dan gula pasir 1 kg dengan harga Rp10.000. Ada juga telur yang dijual Rp10.000 per 10 butir, daging ayam Rp25.000, serta cabai dan bawang merah yang per kemasan setengah kilogramnya dijual Rp10.000. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie yang hadir membuka pasar murah itu menyampaikan terima kasih kepada Polda Gorontalo yang telah memfasilitasi pelaksanaan pasar murah Ramadan ini. Terlebih Mapolda Gorontalo ini lokasinya berada di Kabupaten Gorontalo setelah sebelumnya pasar murah juga telah dilakukan di Limboto. Nah, ini patut kita syukuri bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya walaupun Masya Allah belum semuanya bisa tercover. Untuk hari ini paket yang disiapkan adalah 1.000 paket, tetapi 1.500, wah dapat bonus lagi Pak, 500. 1.500, tetapi ada juga barang-barang dari distributor langsung yang harganya tetap bersahabat untuk kantong masyarakat Gorontalo. Ya, ada minyak, ada beras, ada gula dan kebutuhan yang lain. Dalam kesempatan itu pula, Wagub Idah didampingi Wakapolda Gorontalo turun langsung ke lapak-lapak demi melayani masyarakat yang ingin membeli. Untuk kali ini terlihat masyarakat lebih tertib, lebih teratur saat mengantre. Tidak terlihat desak-desakan hanya untuk segera membeli sembako. Selain meninjau lapak pasar murah, Wagub Idah dan Wakapolda Gorontalo juga melihat langsung pelaksanaan pembayaran pajak yang dihadirkan bersamaan dengan mobil Samsat. Bagi masyarakat yang ingin membayar pajak tidak perlu mengantri dan bisa membawa pulang 1 kupon belanja. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Pulubala Kabupaten Gorontalo Senin 18 Maret 2025. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk meninjau implementasi cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Pulubala, Kabupaten Gorontalo Selasa 18 Maret 2025. Ida hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Anang S. Otolua, serta staf khusus Gubernur Bidang Kesehatan dan Masyarakat. Kunjungan tersebut dilaksanakan Ida untuk meninjau implementasi program cek kesehatan gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Tujuannya untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan berkala bagi masyarakat, meningkatkan deteksi dini penyakit, serta memperkuat sistem kesehatan nasional. Selain itu, Wagub Perempuan pertama di Gorontalo ini juga meminta seluruh jajaran Puskesmas Pulubala agar terus mensosialisasikan kesehatan gratis ini dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Tugas Puskesmas yang ada di Gorontalo, ya, kita tidak henti-hentinya, jangan bosan mensosialisasikan cek kesehatan gratis ini. Karena ini memang langkah awal untuk mencegah penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang. Yang kita lihat di situ dari usia balita, kemudian dewasa sampai lansia. Pemeriksaan kesehatan secara rutin diharapkan dapat membantu mengurangi angka kejadian penyakit kronis
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tempat yang sama, Dr. Anang S. Otolua menjelaskan berdasarkan audit monitoring dari BPKP, pelaksanaan cek kesehatan gratis di puskesmas yang tertinggi ada di Kecamatan Bongomeme, kemudian di Puskesmas Pulubala. Selanjutnya, setelah dievaluasi Menteri Kesehatan, Provinsi Gorontalo berada di urutan ke-6 untuk puskesmas yang sudah melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dari 95 puskesmas.